Ya selagi menggiurkan saya ngikut aja, ngikut-ngikut aja taunya udah. Enggak sih, nggak curiga apa-apa, cuman ada yang ngomong katanya hati-hati ntar buat pinjol gitu. Tapi kan saya kan biarin selagi data saya udah jelek. Sempat ditawarin daftar, cuma ya saya nggak terlalu ini, jadi saya nggak ambil. Kenapa Pak nggak ambil? Ya meragukan, kan itu kan harus ada ob segala, kayak harus nunjukin mata. Karena adanya data kependudukan yang bocor, lalu digunakan untuk membuat KTP bodong, KTP palsu. Nah, KTP bodong ini dibukalah rekening-rekening bank yang untuk menampung hasil kejahatan. Jadi, lengkaplah penderitaan kita. Dan ada masalah lain sebenarnya, ada isu bahwa data orang Indonesia, apalagi data biometrik, itu harus disimpan di Indonesia. Nggak boleh disimpan di luar. Sejak awal tahun 2025, fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK terus terjadi. Dampaknya luas, mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga himpitan ekonomi rakyat. Di tengah kondisi itu, kehadiran aplikasi pemindai retina dan data biometrik menjadi angin segar. Tetapi tentu saja, angin segar tersebut disertai dengan bahaya yang mengintai. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Agus Hardiansyah, kita akan telusuri dampak dari aplikasi pemindai retina dan data biometrik dalam Expose. Awal Mei 2025, masyarakat Indonesia khususnya area Jakarta, Bekasi, dan Depok dihebohkan dengan kehadiran aplikasi pemindai retina. Berangkat dari kebutuhan ekonomi, masyarakat tersebut rela mengantre berjam-jam untuk bisa mendaftar aplikasi WorldCoin dengan satu syarat, melakukan pemindaian retina dan data biometrik. Baru-baru ini masyarakat Indonesia khususnya di area Jakarta, Depok, dan Bekasi dihebohkan dengan praktik pemindai atau scan retina mata dengan imbalan uang ratusan ribu rupiah. Berangkat dari kebutuhan ekonomi, menjadi landasan mereka yang rela antre berjam-jam untuk mendaftar aplikasi WorldCoin yang mengharuskan data biometrik sebagai syarat pendaftaran. Seiring dengan zaman yang bergerak maju, nilai berbagai kebutuhan ekonomi juga turut mengalami kenaikan. Namun sayangnya, tak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemandangan antrean panjang, warga yang berebut sembako murah, gas LPG, hingga antrean para pelamar kerja menjadi hal yang tak asing lagi. Di negeri yang menyandang predikat kaya akan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya. Sejak awal tahun 2025, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK terus terjadi. Tak pandang usia, tua muda menjadi korban PHK. Lapangan pekerjaan yang kian menyempit menjadikan roda kehidupan seakan tak lagi berputar adil. Di tengah impitan ekonomi, di sejumlah wilayah masyarakat diiming-imingi uang senilai 200 hingga 800 ribu rupiah. Dengan syarat mendaftar aplikasi WorldCoin, kemudian menyerahkan data biometrik mereka. Dari informasi mulut ke mulut, warga di beberapa area Jabodetabek pun berlomba-lomba mendaftar dan rela mengantre panjang. Melinda Sari, seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang jajanan bakso goreng dan es cekek, menjadi salah satu korban aplikasi WorldCoin. Ia merelakan retina matanya dipindai.
dan memberikan data pribadi lainnya demi dapat cuan. Ibu boleh diceritain nggak gimana pengalaman Ibu ketika mungkin mulai masuk, mulai bikin email sampai dapat uang? Masuk mah saya mah udah antri banget Mbak, kata saya kirim saya mah sebentar gitu, tahunya saya lama banget ini, ya udah biarin dah, udah masuk bagaimana gitu. Terus pembuatannya mah cukup gampang, cuman kan bikin janji temunya itu yang bikin ribet Mbak. Habis itu gimana Bu? Habis dapat janji temu terus ketemu? Janji temu tanggal 11 saya bikin janji temu jam 8, terus masuk saya antri ada kali mas setengah jam, udah antri terus scan mata, habis scan mata terus dijelasin ini tentang Worldcoin dan lain-lain gitu, terus ikutin alurnya abangnya, terus udah selesai terus nungguin barengan saya, ntar dicek itunya koinnya, lihat dulu, terus habis itu saya disuruh pulang terus saya nungguin hari besoknya, nunggu pencairan. Saya pencairan jam 9, terus saya tarik ke ATM. Itu alatnya kayak gimana Bu? Modelnya bulat begini. Ntar jadi mata kita kan pakai kacamata, kita dibuka kacamatanya, nggak boleh pakai kacamata, udah scan mata doang. Lama nggak prosesnya? Kalau kita dari datang mah lama Mbak, kan antri. Kalau pas proses matanya? Cepet, cuman tergantung sinyal di HP-nya. Kalau misalkan sinyalnya bagus kita cepet. Tapi kan ada tahap pertama dijelasin dari Worldcoin ini lain-lain itu, terus udah ntar kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu scan mata. Habis tahap scan mata kita ke tahap satunya lagi yang cara pencairannya gitu. Melinda tergiur dapat uang dari aplikasi Worldcoin karena hasil yang didapat jauh lebih besar, hampir 2 kali lipat dari pendapatannya berjualan. Kapan Bu? Tanggal 11 April. Ibu dapat berapa? 192. Dalam kesehariannya demi membantu sang suami mencari nafkah, ibu 3 anak ini tidak hanya berjualan saja, bahkan ia juga kerap menerima jasa melipat kardus dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Ya selagi menggiurkan saya ngikut aja. Tapi tahu dulu nggak Bu sebelumnya itu aplikasi apa? Enggak tahu, saya ngikut-ngikut aja tahunya udah. Tapi alasan Ibu mau daftar kenapa sih, emang nggak curiga ya Bu? Enggak sih, nggak curiga apa-apa, cuman ada yang ngomong katanya hati-hati ntar buat pinjol gitu. Tapi kan saya kan biarin selagi data saya udah jelek gitu. Udah jelek kenapa Ibu? Karena pinjaman online. Meski banyak yang mengatakan tindakannya beresiko, namun Melinda pasrah menggadaikan data biometriknya. Ia merasa rekam jejaknya sudah jelek akibat terjerat pinjaman online. Data biometrik penting bagi setiap individu karena merupakan metode identifikasi yang memanfaatkan karakteristik fisik atau perilaku unik dari setiap individu untuk mengenali dan memverifikasi identitas mereka. Karakteristik ini mencakup sidik jari, wajah, iris mata, suara, dan bahkan DNA. Teknologi ini dianggap unggul dalam keamanan dan autentikasi karena memanfaatkan karakteristik unik yang sulit ditiru atau dicuri. Selain itu, biometrik memungkinkan proses autentikasi yang lebih cepat dan praktis tanpa memerlukan kata sandi atau kartu akses. Setelah mendapat cukup informasi dari salah satu korban aplikasi Worldcoin, tim Expose mencoba mencari tahu ke salah satu kantor operasional Worldcoin yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Dan benar saja, tim Expose bertemu dengan salah satu teknisi AC yang sebelumnya pernah memperbaiki air conditioner di lokasi tersebut. Sebelumnya udah tahu belum ini aplikasi apa? Aplikasi sebelumnya ya yang saya tahu aplikasi trading gitu sih Mbak. Ya. Sebelumnya memang itu ya pasang AC di sini? Ya, paling kita ya pasang AC doang sih. Pas waktu pasang AC itu kondisinya seperti apa Pak di sini? Kita kan orang lapangan ya, orang proyek ya. Jadi kita ngertinya ini kantor trading gitu, buat kantor aja istilahnya. Jadi kita cuma pasang instalasi ya di bidang AC. Menurut pengakuan Alek,
Saat bekerja di sana, ia juga sempat ditawari untuk daftar aplikasi dan memberikan data biometriknya. Waktu Bapak kerja di sini, Ya. itu sempat ditawarin nggak untuk nyetor itu KTP atau retina? Sempat ditawarin daftar sih Bu, sempat ditawarin daftar, cuma ya saya nggak terlalu ini, jadi saya nggak ambil. Kenapa Pak nggak ambil? Saya juga agak masih meragukan gitu kan. Ragu gimana? Ya meragukan kan, itu kan harus ada segala, kayak harus nunjukin mata, ya istilahnya kayak pinjol lah gitu kan, saya istilahnya kayak informasi takut ini gitu kan. Di saat yang bersamaan, tim Expos juga bertemu dengan salah satu warga yang sudah membuat janji temu dengan petugas WorldCoin. Ibu di sini, ibu mau daftar? Iya, mau daftar. Udah daftar sih, tinggal janji. Daftar itu gimana aja sih? Buka aplikasi Wonder AVP itu, terus kan ada jadwalnya, kita tinggal klik jadwalnya, jam berapanya, hari apanya. Terus ibu sekarang janjian hari ini? Iya, Tapi ini tutup deh Bu, apakah ada pemberitahuan dari aplikasinya? nggak ada. Ibu tahu dari mana informasi ini? Dari temen ke temen gitu. Temen udah cair uangnya? Udah cair. Berapa Bu? Rata-rata sih ada yang 200, ada yang 300, ada yang 180. Bu ada rasa takut nggak Bu? Ya kalau saya sih sebenarnya kayak takut ntar disalahgunakan gitu. Saya sih udah bilang sama saudara-saudara saya gitu. Cuma karena saya penasaran nganterin saudara saya, biar dia nggak penasaran. Kalau saya sih agak takut disalahgunakan. Seakan bau kecurangan dalam transaksi data biometrik ini sudah mulai tercium, dan kini banyak yang menyadari dari risiko kebocoran privasi yang semakin mengintai. Kantor WorldCoin menutup operasinya, meskipun sebelumnya sudah terdapat janji temu bersama beberapa warga yang sudah menunggu di depan area kantor. Saat ini saya sudah berada di depan salah satu kantor World Apps yang ada di daerah Jabodetabek, pemirsa. Oke pemirsa, terlihat di sini di kantor yang dulunya beroperasi sebagai kantor World Apps, sekarang terlihat kosong, sama sekali tidak ada orang dan tidak ada aktivitas di sini pemirsa. Untuk dari segi kebersihan pun terlihat tidak cukup terurus di sini, banyak dedaunan yang mungkin berserakan di halamannya. Lalu juga untuk dari jendelanya pun terlihat kosong, tidak ada sama sekali barang-barang yang mungkin masih ada di dalam. Lalu untuk gerbangnya, pemirsa di sini gerbangnya itu dikunci dengan kuat oleh gembok, dan juga di bagian bawahnya sudah ada tulisan tutup sementara, sabar ya, nanti buka. Usai mendaftar dan sadar akan ada bahaya mengintai, banyak warga yang kemudian merasa resah, walaupun sebagian diantaranya justru tinggal pasrah. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari pemindaian retina yang menjadi salah satu syarat aplikasi WorldCoin? Kita kupas, usai jeda, tetaplah bersama kami di Expos. Anda kembali menyaksikan Expos bersama saya Agung Hardiansyah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komdigi, sudah terdapat lebih dari 500.000 pengguna yang mendaftar World Apps, WorldCoin, dan juga World ID. Tetapi tentu saja, data-data yang dipindai melalui retina, data biometrik tersebut, bisa saja dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, Komdigi telah membekukan World Apps, WorldCoin, dan juga World ID. Tetapi sebetulnya bahaya apa saja yang mengintai dengan pemindaian retina tersebut? Pemberitaan yang viral di media sosial mengatakan keresahan masyarakat terkait aktivitas WorldCoin dinilai berbahaya karena retina mata merupakan biometrik atau autentikasi
berdasarkan fisik maupun karakteristik unik seseorang dan rawan disalahgunakan untuk kejahatan cyber. Dalam menindaklanjuti kasus ini, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi secara resmi telah menghentikan dan membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atau TDPSE, layanan WorldCoin dan WorldID. Menteri Mutia juga menjelaskan kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan tegas dihentikannya aktivitas WorldCoin dan WorldID secara permanen jika tidak adanya penjelasan dari pihak penyelenggara layanan tersebut. Masukan dari masyarakat, kemudian juga atas temuan awal bahwa ada izin-izin yang memang tidak pada tempatnya, jadi kita akan rilis kami sudah kita keluarkan. Maka atas 2 dasar itu kita telah melakukan pembekuan sementara. Sekali lagi 2 dasarnya, keresahan masyarakat, kemudian ketika kita pelajari memang ada izin-izin yang memang perlu diperiksa lebih lanjut, ada ketidaksesuaian nama. Komdigi mengungkap platform WorldCoin sudah mendapatkan data retina lebih dari 500.000 orang Indonesia. YFH kemudian menyampaikan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 500.000 retina dan retina code dari pengguna di Indonesia. Di sini kami tegaskan bahwa hasil klarifikasi ini akan dibahas secara internal dan ditindaklanjuti melalui analisis teknis atas aplikasi serta peninjauan kebijakan privasi dari Tools for Humanity. Keputusan resmi atas hasil evaluasi ini akan diumumkan dalam waktu dekat. Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk melindungi hak-hak privasi masyarakat dan memastikan setiap penyelenggara sistem elektronik mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya terkait keamanan dan etika pengelolaan data pribadi. Namun sayangnya, Komdigi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus ini. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh pihak berwajib. Di balik kilau janji manis dapat dipastikan tersimpan maksud dan tujuan. Aplikasi seperti WorldCoin menawarkan kemudahan dan insentif, namun di saat yang sama mereka meminta sesuatu yang tak pernah bisa ditarik kembali. Jadi World Apps itu adalah aplikasinya, kamu bisa download di Play Store. WorldCoin itu adalah sistem mata uang kripto yang digunakan oleh World Apps. Jadi sebenarnya World Apps ini adalah aplikasi yang bertujuan untuk membedakan antara human dengan bot. Nah, human itu ya mereka identifikasinya dengan cara biometrik. Biometriknya ada beberapa, salah satunya itu dengan iris. Dia scan iris, dia ada pakai alat nama orb ya. Sebenarnya basically is kamera, tapi spesifik kamera yang bisa merekam iris dengan baik. Jadi jauh lebih bagus daripada kamera yang ini karena ada butuh teknologi infrared dan lainnya. Lalu selain itu dia ada face recognition dan lainnya. Nah, tujuan mereka adalah menurut pandangannya si pendiri dari WorldID ini, kedepannya nih dunia digital ini akan makin berkembang dan bot ini akan sangat dominan, sehingga sangat dibutuhkan untuk bisa mengidentifikasi dan membedakan antara human dengan bot. Nah, kenapa perlu dibedakan? Karena jujur saja di dalam dunia digital, human nggak mungkin menang sama bot. Simpelnya gini, kamu war ticket, ya kan? Kamu sendiri pakai HP, pakai 2 HP, pakai 5 HP gitu. Lawan orang lain yang pakai 1000 HP, dia buka satu ponsel, lalu ada 1000 akun, lalu waktu war ticket, yang menang itu yang 1000 bot itu, mereka yang dapetin. Karena bot itu bisa melakukan melakukan login tuh dalam per millisecond tuh cepat sekali gitu. Itu salah satu gambarannya. Lalu contohnya kalau di sosial media banyak buzzer gitu kan, itu sebenarnya kan akun bot bukan akun bener. Nah,
tujuan konsepnya si World ID ini, mereka ingin membedakan antara nih kalau yang boleh bikin akun cuma manusia, kalau bot nggak boleh gitu loh. Kira-kira apa saja bahaya atau resiko dari keamanan siber kalau misalkan datanya bocor? Oke, secara teknis kalau data biometrik dan data kependudukan contohnya ya bocor, ini kita alami sekarang, kita tuh menderita. Kita banyak tahu-tahu ada banyak laporan, aku tahu-tahu dipakai untuk pinjol KTP-ku. Aku tahu-tahu dapat transfer uang. Kenapa? Nah, karena itu sebenarnya data kependudukan ini sudah bocor, dikelola dengan tidak aman gitu loh. Nah, akibatnya apa? Dalam setiap kebocoran data, yang akan menderita itu siapa? Apakah pengelola data atau pemilik data? Pengelola data dapat malu bahwa kamu tidak pantas, kamu tidak memiliki kemampuan menanggung tanggung jawab yang diberikan kepada kamu untuk mengelola data ini. Dapat malu doang, yang paling menderita tuh masyarakat. Kenapa? Karena pemilik data. Jadi kita yang dieksploitasi, data kita yang bocor. Jadi data orang Indonesia itu sudah bocor. Data kependudukan, data KTP, semua nama, alamat, tanggal lahir semua. Habis itu data KK bocor. Jadi udah tahu nik, tanggal lahir, nama lengkapnya segala macam, alamatnya ketahuan juga nama gadis ibu kandung. Habis itu bocor lagi nomor telepon beserta nik. Jadi udah tahu punya nik, bisa tahu nama gadis ibu kandung, bisa tahu nomor telepon, ada lagi bocor lagi. World App, World ID, World Coin merupakan beberapa bagian dari ekosistem. World didirikan oleh Sam Altman yang juga merupakan CEO dari OpenAI, perusahaan yang menciptakan ChatGPT. Untuk bisa berjejaring di World, pengguna bisa mengunduh aplikasi World App. Kemudian pengguna akan diarahkan untuk mendaftar World ID. Ada beberapa data diri yang harus diserahkan, seperti nama, tanggal lahir, dan nomor ponsel. Yang berbeda, World ID menggunakan pemindai mata untuk memverifikasi pengguna yang sedang mendaftar adalah manusia, bukan robot alias bot. Data scan mata tersebut untuk membuat identitas digital yang unik, yang tidak bisa diduplikasi maupun dihack atau dibajak. Setelah pengguna punya World ID, mereka akan mendapatkan sejumlah token kripto World Coin yang nantinya bisa dicairkan lewat beberapa bank atau dompet digital. Menurut pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya, jika data biometrik sudah bocor, masyarakat sendirilah yang menjadi korbannya. Contoh yang lain yang sangat marak sekarang adalah orang banyak yang akun-akun bodong yang dipakai untuk menampung hasil kejahatan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya data kependudukan yang bocor, lalu digunakan untuk membuat KTP bodong. KTP palsu. Nah, KTP bodong ini dibukalah rekening-rekening bank yang untuk menampung hasil kejahatan. Jadi, lengkaplah penderitaan kita. Nah, apalagi nanti andaikan dilakukan di World ID ini, jika mereka kelola dengan kurang baik, dan ada masalah lain sebenarnya, ada isu bahwa data orang Indonesia, apalagi data biometrik, itu harus disimpan di Indonesia. Nggak boleh disimpan di luar. Meski WorldCoin menjanjikan teknologi canggih dan perlindungan data tinggi, kekhawatiran terhadap privasi tetap mencuat. Pengguna data biometrik seperti iris membawa resiko yang lebih besar dibandingkan kata sandi karena bersifat permanen dan tidak dapat diubah jika terjadi kebocoran. Beberapa pihak mempertanyakan sistem pengelolaan data dan keamanan aplikasi World. Bahkan ketakutan jika terjadi kebocoran maupun penyalahgunaan di masa mendatang. Namun kira-kira sebenarnya apakah ada angka khusus atau seberapa berharganya data pribadi serta data biometrik kita? Jenis data yang bisa dijadikan kesempatan nih untuk melakukan kejahatan oleh pelaku kejahatan siber itu apa sih, Mas? Ini kalau misalnya case di WorldCoin ya,
Kita nggak ada yang tahu apakah privasi kita betul-betul dijamin sama mereka atau mungkin data kita disalahgunakan sama mereka. Makanya saya betul-betul sering kali mengedukasi ke masyarakat bahwa kita nggak bisa mengandalkan teknologi yang canggih juga gitu. Justru kita sebagai masyarakat harus lebih aware di dunia yang abu-abu gitu ya, di dunia banyak serangan siber, kejahatan siber. Kalau data kita dibayar 300 sampai 800 ribu itu terlalu murah. Retina itu sebenarnya apa ya, saya bilang sesuatu yang fantastis gitu, tak ternilai justru. Karena yang tadi saya bilang gitu loh, kalau kita biometriknya sudah di-save sama mereka, apalagi sudah bocor, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Apalagi fingerprint ini kan nggak akan bisa berubah kan, terus kayak gini gitu kan. Kalau password kan ya pasti kalau bocor kita bisa ganti. WorldCoin menawarkan terobosan di tengah perkembangan AI dan teknologi blockchain. Namun kedepannya tantangan besar juga menanti, terlebih dalam perlindungan privasi dan regulasi. Masyarakat perlu memahami manfaat dan risiko yang terkandung sebelum berpartisipasi dalam sistem yang melibatkan data biometrik ini. Data-data yang tercantum dalam KTP, NIK, sudah sepatutnya dijaga kerahasiaannya, termasuk data biometrik yang mencakup pemindaian retina, sidik jari, dan tentu saja suara perlu mendapatkan pelindungan lebih tinggi agar penyalahgunaan serta kebocoran data di era digitalisasi bisa dihindari. Saya Agung Hardiansyah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa lagi di Expose berikutnya.